Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi adalah proses memahami, menjelaskan, dan memberikan makna terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi agar dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Karena konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat norma-norma pokok. Bahasa yang digunakan seringkali bersifat umum dan tidak selalu merinci semua situasi. Oleh sebab karena itu diperlukan penafsiran agar makna dan maksud pasal-pasal konstitusi dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan baru yang dihadapi negara. Di Indonesia, penafsiran konstitusi biasanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi yang disebut MK, melalui putusan-putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh MPR ketika menetapkan tafsir dalam putusan politik. Penafsiran juga dapat berkembang melalui doktrin para ahli hukum tata negara serta praktik ketatanegaraan. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam penafsiran konstitusi. Penafsiran tekstual atau gramatikal berfokus pada arti kata bahasa sebagaimana tercantum dalam naskah konstitusi. Penafsiran historis menelusuri sejarah pembentukan pasal termasuk risalah sidang perumus konstitusi. Penafsiran sistematis melihat hubungan suatu pasal dengan keseluruhan struktur dan prinsip undang-undang. Penafsiran teologis atau sosiologis berusaha menggali tujuan atau semangat di balik suatu ketentuan. Ada juga penafsiran progresif yang menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui proses penafsiran konstitusi tetap hidup dan relevan dalam mengatur dinamika negara. Tanpa penafsiran yang tepat, konstitusi bisa kehilangan sebagai pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Selain sebagai sarana memahami makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, penafsiran konstitusi juga berperan menjaga keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas konstitusi. Konstitusi yang terlalu kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sedangkan konstitusi yang terlalu lentur berisiko kehilangan wibawa dan kepastian hukumnya. Di Indonesia, pentingnya konstitusi penafsiran semakin menonjol sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada 2003. Melalui putusan-putusan strateginya, MK tidak hanya membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga memberikan tafsir baru yang membentuk praktik ketatanegaraan, misalnya penafsiran terkait makna hak untuk hidup dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang 1945, atau tafsir tentang masa jabatan kepala daerah dalam kaitan dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, penafsiran konstitusi bukan sekedar kegiatan akademis, melainkan sebuah proses yang langsung mempengaruhi jalannya pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Penafsiran yang tepat dan berlandaskan prinsip negara hukum akan memastikan konstitusi tetap menjadi pedoman tertinggi yang hidup dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.